Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Saya atas nama MPH Majelis Jemaat GKI Barimba pertama-tama mengucapkan kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu ini. Juga ucapan terima kasih kepada Ibu Penutua Epi Trinita selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian hari ini. Penutua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Juga kepada Yunidiana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian pagi hari ini. Kepada Ibu Penutua Mariana dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, juga kepada Bapak Penutua Timotius dan juga Bapak Penutua Yonatan selaku petugas multimedia, dan juga segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumahnya masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah. Bapak Ibu, berita jemaat hari Minggu 3 Oktober 2021, berita pelayanan kebaktian di gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Desi Natalia STH, petugas mimbar penutua diakon dari lingkungan pelayanan 2, liturgus Ibu Penutua Ami Bandrang, song leader Ibu Penutua Epi Trinita dan Adeline Febriana, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan sesuai dengan apa yang ada di berita jemaat. Berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan. Untuk kebaktian rumah tangga atau lingkungan 1 dan 2 dan 3 atas permintaan keluarga untuk sementara diundurkan. Berita lain-lain. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 pukul 15.30 WIB akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga atau lingkungan yang dimajukan bertempat di rumah keluarga Helene S. Dion, alamat Jalan Kepos Seberang 2 RT 03 Kelurahan Barimba, dan yang bertugas sebagai liturgus Bapak Penutua Alsen Bayan, pemain keyboard Bapak Mardi Ampung. Akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Esterina, putri dari Bapak Welson Tanjung almarhum dan Ibu Salome Kiting almarhum, dengan Franz Julian, putra dari Bapak Hendy dan Ibu Teresia, pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 12 WIB
bertempat di rumah keluarga almarhum Wilson Tanjung, alamat Jalan Kapuas Seberang, RT 1, nomor 13, Kelurahan Berimba. Demikianlah berita Jemaat untuk kita pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan selanjutnya kepada pemimpin ibadah liturgus Epitrinita. Ya Ahubu, salam diberkatilah. Hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Liturgi yang dipergunakan adalah liturgi dari BNKP, Banua Niha Keriso Protestan. BNKP merupakan persekutuan orang percaya kepada dan di dalam Kristus yang telah hadir di Kepulauan Nias dan pulau lainnya di Indonesia, antara lain di Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Jawa. Melalui kerja Badan Sending RMG Jerman sejak tahun 1865 dan Badan Sending NLG Belanda sejak tahun 1889. Hasil pekebaran Injil dari kedua badan sending tersebut telah membawa suku Nias, Ono Niha, dan suku lainnya keluar dari agama lamanya dan masuk ke dalam persekutuan kekristenan dengan sistem dan nilai-nilai Injil yang diterapkan dan diwarisi oleh misionaris. Pada tahun 1936, persekutuan orang percaya tersebut melembaga sebagai sebuah organisasi dengan nama Banua Niha Keriso Protestan, disingkat BNKP. Sehingga pada tanggal 27 September tahun 1865 dijadikan sebagai hari lahir BNKP. Persekutuan inilah yang menyatukan untuk pertama kalinya seluruh masyarakat Nias yang sebelumnya menyatu dalam ikatan Banua sebagai basis kemasyarakatan dan koalisi beberapa Banua ini dalam satu wilayah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahubu. Tuhan Allah berserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Marilah kita bersama-sama berdiri dan datang di hadapannya dengan kasih. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 197. Kita nyanyikan 3 kali. Pada pengulangan yang kedua, Ibu Pendeta dan para petugas lainnya memasuki ruang ibadah. Kasih Tuhan
kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pujian, Ujilah Aku Tuhan. Marilah kita menaikkan doa syukur. Ia Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mengucap terima kasih kepadamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagalah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kala jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru oleh karena anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, yang demikian bunyinya dengan judul Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya,
dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci pada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik yang aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyanyian dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama orang-orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, dan aku mau menyanyi, memuji Tuhan dalam jemaah. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, bait yang pertama, suaramu, suara Yesus ku dengar. Saudara-saudara, marilah kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan marilah kita berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Tuhan kasihani.
kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang berkata dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu ini, agar kami dapat memahaminya dengan benar dan mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 dengan judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian pembacaan Alkitab. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, Shalom. Hari ini kita bersama boleh merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar di sini merupakan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Jemaat ini adalah jemaat yang dibentuk dari hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Jemaat ini menjadi suatu jemaat yang besar. Bahkan jemaat ini pun menunjukkan persekutuan dalam jemaat yang cukup baik pada awalnya, di mana mereka melaksanakan suatu perkumpulan-perkumpulan, sering berkumpul satu dengan yang lain dan memecah-mecahkan roti. Kegiatan ini merujuk pada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dan ajaran Yesus pada saat perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus, dan itu menjadi kebiasaan di jemaat Korintus, berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Namun menarik, di dalam nas ini kita melihat, dalam perikop nas ini sudah jelas dinyatakan bahwa suatu ada kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh jemaat ini, terutama kebiasaan yang salah itu dalam perjamuan malam. Sehingga Rasul Paulus menegur mereka dan tidak memuji mereka atas pertemuan mereka dan perjamuan yang mereka adakan. Rupanya karena menjadi kebiasaan, sehingga makna atau esensi dari perjamuan itu pun menjadi kabur. Yang ada adalah suatu kebiasaan hanya sekedar rutinitas, tetapi melupakan esensi yang sesungguhnya kenapa mereka melakukan perjamuan itu. Nah, inilah yang dikritisi oleh Rasul Paulus. Karena kebiasaan perjamuan makan bersama sebelum perjamuan kudus itu menjadi berubah. Maknanya menjadi kebiasaan untuk menikmati makanannya sendiri. Kesehatian tidak ditemukan lagi. Mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Tetapi perjamuan Tuhan itu sebagai kesempatan untuk makan dan minum sepuasnya. Memang pada zaman dahulu, anggur memang minuman yang biasa diminum. Karena Yesus sendiri dalam perjamuan terakhir memecah-mecahkan roti dan minum anggur. Sebagian orang menganggap bahwa perjamuan Tuhan berarti boleh makan roti sekenyang-kenyangnya dan minum anggur sebanyak-banyaknya hingga mabuk. Yang kita baca dalam nas ini ayat 21, kebiasaan mereka. Nah, inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Karena itu Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka tidak memahami esensi dari pertemuan jemaat dan perjamuan Tuhan. Maka Paulus memulainya dengan kalimat di dalam ayat 23 di sini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ia mau mengingatkan jemaat Korintus supaya kembali ke esensi dari perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus, bahwa Tuhan sendiri yang menetapkannya. Itu yang pertama. Perjamuan kudus adalah Tuhan sendiri yang menetapkannya.
Maka dengan begitu jemaat akan melaksanakan perjamuan itu karena Tuhan sendiri yang menetapkan harus dilakukan, dilaksanakan dengan rasa hormat, dengan rasa tertib, dengan kesehatian dan kebersamaan, sehingga dapat menerima anugerah dan berkat ketika melaksanakan perjamuan kudus. Saudaraku, hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dalam ibadah hari ini juga pada saatnya nanti kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus, seraya kita mensyukuri masuknya Injil ke Indonesia, sehingga kita adalah orang-orang yang telah menerima berita Injil itu dan telah percaya kepada Yesus. Sebelum memasuki pelayanan perjamuan kudus, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali tentang makna dari perjamuan kudus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus menguatkan komitmen kita akan kebersamaan, akan kesehatian, akan solidaritas. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita memperbaharui komitmen dan perjanjian kita dengan Kristus. Kita diingatkan akan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Bahwa Tuhan sendiri yang telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Maka sebagai tanda syukur, tanda terima kasih, kita pun juga harus berjanji untuk setia kepada Tuhan, untuk hidup di dalam rasa takut kepada Tuhan, dan menyatakan kasih Kristus itu juga berdampak kepada sesama. Bahwa setiap kita harus menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana Yesus yang telah menyerahkan dirinya dan juga yang telah mati untuk kita. Perjamuan kudus membuat kita tidak pernah egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan kebersamaan, kesatuan hati, dan juga solidaritas. Paulus di sini menegur jemaat Korintus karena mereka hanya memikirkan diri sendiri. Perjamuan kudus merupakan jalan untuk mengingat kembali dan memberitakan solidaritas Kristus melalui kematiannya bagi keselamatan dunia. Perjamuan kudus selalu membuat kita mau berkorban bagi sesama kita, karena Tuhan Yesus telah memberi contoh teladan tentang pengorbanan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus menjadi momen kita merenung dan mengingat betapa berharga dan mahalnya pengorbanan yang Yesus lakukan itu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Perjamuan kudus adalah pengingat dan deklarasi bahwa Yesus telah melakukan pengorbanan terbesar demi kita. Ia telah mati bagi penebusan dosa kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita. Karena itu kita bersukacita oleh karena kasih-Nya ini, kasih yang besar. Kita memuji kebaikannya, kita mengingat kasih setia dan penyertaannya dalam hidup kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas ini dikatakan kepada kita pada ayat yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Melalui perjamuan ini kita juga menanti kapan Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali. Kelak Ia akan datang dan membawa kita semua yang telah ditebusnya untuk menikmati perjamuan yang terbesar di dalam kemuliaannya. Karena itu teruslah menanti dengan penuh harap sambil melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama selama kita masih berada di dunia ini.
selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di dunia ini. Inilah salah satu bentuk kesaksian kita. Selamat Hari Perjamuan Kudus sedunia, dan mensyukuri pekabaran Injil yang masuk ke Indonesia, sehingga kita boleh menjadi anak-anak terang yang ditarik dari dalam kegelapan karena kita telah mendengar berita Injil itu. Tugas kita kabarkan Injil itu terus, baik atau tidak baik waktunya, dalam setiap situasi dan keadaan kita, apapun caranya, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 54 bait yang keempat. Di hati kami Saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penuntun dalam kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya ia bangkit, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, marilah
saat ini hendaklah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, dan karenanya kita perlu merendahkan diri, menyesal, dan memohon kasih karunia Tuhan. Kita perlu yakin bahwa dosa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mati dan hidup kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Karena itu maka tiap-tiap hari kita perlu senantiasa menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, bukan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu yang beribadah di gereja maupun yang ada di rumahnya bersama keluarga saat ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia,
Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Kami persilakan penetua diakon untuk mengambil tempat, dan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sementara roti dan anggur Bapak Ibu persiapkan, silakan dibuka kemasannya. Juga Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing bersama keluarga, silakan pemimpin di tengah-tengah keluarga membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya. Sementara roti dan anggur dibagikan, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 368, pada kaki salibmu. Sesuatu telah sedia, dan silakan warga jemaat boleh membuka sebentar maskernya. Ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Persilahkan puji-pujian dari penetua dan diakon.
Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Kepunyaan-Mu ya Tuhan, langit, bumi dan segala isinya. Begitu ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Karya besar yang tidak dapat kami balas selain dengan mengucap syukur melalui kehidupan yang kami persembahkan bagi-Mu untuk memuliakan Tuhan. Saat ini perkenankan kami mempersembahkan syukur melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu sebagai alat untuk menunjang pelayanan pemberitaan kabar baik Injil keselamatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua, Ibu Bapak diundang untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat, marilah kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya,
begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Dan biarlah ya Bapa, mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap pergumulan kami, menyerahkan setiap keberadaan diri kami, menyerahkan keluarga, rumah tangga, menyerahkan usaha dan pekerjaan, menyerahkan segenap cita-cita, impian dan harapan, menyerahkan juga keberadaan anak-anak kami dalam perjuangan hidup mereka. Topanglah kami ya Tuhan dalam segala sesuatu. Berikanlah kami damai, sejahtera, sukacita dimanapun kami berada. Bahkan biarlah kami senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan, terutama melewati perjamuan kudus yang telah kami terima tadi, menjadikan kami hidup baru di dalam Tuhan. Dan kami akan berkomitmen dalam hati kami untuk akan terus setia dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Bahkan setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melewati setiap talenta yang Tuhan berikan dan kepercayaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berdoa juga untuk gereja-Mu dimanapun berada, agar gereja Tuhan tetap dapat menyuarakan Injil Kristus, baik atau tidak baik waktunya. Injil tetap dapat dikabarkan, didengar, dan setiap orang yang mendengarnya dapat menerimanya dengan sukacita, bahkan juga mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi para pekerja-pekerja gereja-Mu, Tuhan memakai, Tuhan melimpahkan berkat, hikmat, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hibur. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkannya. Mereka yang tengah saat ini ada banyak persoalan kehidupan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang terpenjara. Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka dengan penghiburan yang datang daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangganya, Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu indah pada waktunya, baik menurut cara Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada bulan ini boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Kami berdoa bagi Bapak Derianson Astion yang berulang tahun ke-57. Kami berdoa bagi saudara kami Titi yang berulang tahun ke-60. Kami berdoa untuk saudara kami Edwin Jinu yang berulang tahun ke-49. Kami berdoa untuk Gladys Olivia yang berulang tahun ke-18. Dan kami berdoa untuk anak kami Gita Dolce Florencia yang berulang tahun ke-11. Biarlah saudara-saudara kami ini yang berulang tahun dilimpahkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap dapat menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka. Kami menyerahkan keadaan dunia ini, menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Pulihkan ya Bapa keadaan kami ini dari setiap bencana, peperangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Tuhan memakai para pemimpin kami untuk dapat memimpin dengan sebaik-baiknya. Nyatakanlah roh hikmat agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami yang jauh daripada sempurna. Sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Ahu. Silakan jemaat mengambil saat teduh.